Assalamualaikum, selamat malam, sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali di malam ini, saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi, dan tentunya berisi tips untuk menghadapi hidup supaya hidup ini menjadi lebih baik, lebih mudah, dan tentunya lebih menyenangkan. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Harinya hari Minggu tanggal 10 Juli 2022. Hari ini diperingati sebagai Hari Raya Idul Adha. Bagi yang sudah sholat kemarin, ya saya ucapkan kemarin. Yang hari ini sholat Id dan hari ini merayakan, saya ucapkan di hari ini, hari Minggu tanggal 10 Juli 2022. Tadi saya ada di Bangkalan, di rumah mertua gitu ya. Di rumah mertua tadi pagi, tapi malam ini saya sudah kembali di Surabaya. Jadi tadi pagi saja ke sana, berangkatnya subuh tadi, sampai sana jam setengah 7. Karena sudah sholat Id, jadi langsung ke rumah mertua. Seperti biasa hanya kumpul-kumpul saja, kemudian ada makan-makan, karena untuk penyembelihan diserahkan ke masjid, karena di tempat mertua saya tadi belum diizinkan untuk berkurban atau menyembelih kurban di rumah masing-masing. Tadi saya mengisi kelas AMC online, tapi mulainya agak siang tadi, jam setengah 11, karena si ibunya juga ada acara, sehingga tadi setengah 11 tadi pesertanya dari Batam. Seorang perempuan masih belum menikah. Tadi dia belajar MC karena dia sudah membeli buku 10 keajaiban pikiran sebelumnya, dan dia baca, dia pahami ternyata hidup ini bisa diprogram, kata dia. Sehingga ketika dia mencoba mengutak-ngatik program di pikirannya, dia sering dapat keajaiban, mulai dapat bonus dari bosnya, kemudian kata dia ketika jalan macet dia menjadi lancar. Itulah yang buat dia belajar, karena dia merasa pasti banyak yang salah di diri saya yang harus dirubah, yang harus dipelajari. Ini adalah salah satu mindset orang yang sukses. Kenapa? Mau untuk berbenah diri, mau untuk merubah dirinya, bukan merasa dirinya sudah benar dengan apa yang dia pahami, padahal kondisinya tidak nyaman, kondisinya susah. Merasa bahwa ini sudah nasibnya, sudah jalani saja, terima saja, syukuri saja apa adanya gitu ya. Kalimat ini sebetulnya sih kurang tepat gitu ya. Kalau Anda mensyukuri apa adanya yang tidak nyaman, ya maaf, selamanya jadi tidak nyaman, karena Anda menikmati tuh apa adanya itu. Makanya saya pernah mengatakan bahwa banyak orang kenyataannya nyaman dalam ketidaknyamanan, nyaman dalam kesusahan. Kenapa? Karena dia terima apa adanya, bukan ingin lebih baik, bukan ingin lebih naik lagi levelnya, tapi ya sudahlah gitu. Ketika orang sudah bekerja gitu ya, ya sudah kerja aja gitu, nggak mikir sumber yang lain, nggak mikir membuka jalan yang lain, ya sudah kerja itu udah kerja itu saja. Itu sudah dianggap jalan Tuhan, sudah Tuhan sudah menakdirkan seperti itu. Padahal enggak. Ketika Anda bekerja di sebuah institusi, sebuah instansi, sebuah perusahaan, itu adalah hasil dari Anda. Artinya apa? Kalau Anda mau membuka diri kepada peluang yang lain, pasti juga datang. Jadi jangan merasa, oh saya sudah bekerja di sini dengan gaji sekian, kecil ya sudahlah, terima apa adanya. Nggak usah lagi mikir bisnis yang lain, nggak usah lagi mikir berdagang atau berjualan. Nah, ini satu yang salah. Kenapa? Karena Anda sudah menutup pintu rezeki dari Tuhan. Anda sudah menutup jalan rezeki dari Tuhan. Kemudian banyak orang mengatakan Tuhan tidak memberikan rezeki kepada saya, Tuhan pilih kasih, Tuhan tidak adil. Bukan itu. Bukan Tuhan yang pilih kasih, bukan Tuhan yang menutup rezeki Anda, bukan Tuhan yang membuat Anda tidak nyaman hidupnya. Lalu siapa?
Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda nyaman dalam ketidaknyamanan. Saya sering kali ketemu orang yang dia tidak sadar mungkin ketika ada bicara, ketika dia cerita, itu mengungkapkan rasa nyamannya dalam kesusahan. Saya ada seorang teman gitu ya, teman di kantor juga, teman dosen juga, teman SMA juga, teman kuliah juga, yang kalau cerita gitu ya, sebetulnya ngeluh, tapi dia membuat alibi-alibi, membuat pembenaran-pembenaran. Ya ini sudah jalan saya, ini sudah nasib saya, sudah saya harus terima, saya harus jalani. Oke, itu nasib Anda, tapi Anda harus ingat bahwa nasib Anda masih bisa berubah, nasib Anda masih bisa lebih baik kalau Anda mau merubahnya. Allah mengatakan bahwa Aku tidak akan mengubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubahnya sendiri. Artinya apa? Allah Tuhan ngasih kita privilege, ngasih kita hak untuk merubah itu, bukan menerima. Definisi menerima apa adanya itu bukan seperti itu. Menerima itu artinya apa? Menerima bahwa oh iya ini saya yang minta, saya yang buat, ya sudah nggak usah ngeluh. Itu definisi dari nerimo, menerima apa adanya. Bukan ketika susah sudahlah terima saja. Ketika Anda bekerja di tempat A, sudahlah saya kerja di sini aja, nggak pikir yang lain. No, itu salah. Ya, jadi itu salah. Itu Anda sedang menutup pintu rezeki. Harusnya kalau Anda mau membuka pintu rezekinya, Anda bebaskan pikiran Anda. Anda berani mengubah pikiran Anda. Anda berani memaksimalkan pikiran Anda. Mbak tadi, yang tadi belajar AMC, dia cerita bahwa ternyata saya salah selama ini. Sekarang saya mau menggunakan pikiran saya, Mas. Ternyata saya boleh mengutak-atik pikiran saya. Saya bisa menggunakan pikiran saya untuk menarik pelanggan, menarik pembeli. Ternyata saya bisa. Kenapa saya hanya bekerja di sini aja? Nah, itulah tujuan saya untuk membuat formula AMC, membuat metode AMC adalah untuk memunculkan keberanian dalam membuat impian, memunculkan kesadaran bahwa Anda dan semua orang punya potensi yang sama untuk menikmati hidup dengan saya, dengan orang yang lebih kaya, sama saja. Punya potensi yang sama, punya tools yang sama, punya alat yang sama, punya privilege yang sama. Yang ada, yang orang-orang yang kaya dan lebih kaya itu sadar bahwa dia diberikan hak Tuhan untuk merubah dirinya. Sementara orang-orang yang miskin itu, dia menerima apa adanya. Dia tidak mau menyadari itu dan dia, nyaman dalam ketidaknyamanan. Sekarang Anda yang memutuskan mau nyaman dalam ketidaknyamanan ataukah nyaman yang sebenarnya. Nyaman ketika Anda anaknya minta sesuatu langsung belikan. Nyaman ketika Anda bisa bersedekah dengan mudah. Nyaman ketika Anda bisa mengumrohkan orang tua. Nyaman ketika Anda bisa beli mobil Pajero. Nyaman ketika Anda punya rumah. Nyaman ketika Anda bisa jalan-jalan. Pilih yang mana? Nyaman dalam ketidaknyamanan? Nyaman ketika duduk hanya di pinggir jalan, ataukah nyaman di hotel bintang 5? Kekayaan memang bukan alat ukur kebahagiaan, tetapi kekayaan menaikkan level kebahagiaan Anda. Karena itu, sadari ini dan renungkan. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.